Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas dan proses belajarnya. Baik, pada hari ini Pak Sadri akan memberikan pembahasan soal PH 1 ya, matematika kelas 7 yang dimana materinya tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Urutan bilangan bulat ya, minus 11, minus 20, minus 8, dan minus 40 dari terkecil ke terbesar yang mana gitu. Nah, kita lihat di sini kalau bilangnya semuanya minus ya, atau bilangan minus itu semakin besar nilai angkanya itu dan dia diminuskan, berarti dia semakin kecil tuh sebenarnya. Nah, kalau kita mengurutkan dari terkecil ke terbesar, berarti 40 adalah yang terkecil ya. Berarti 40 kita urutkan dulu. Nah, selanjutnya ada minus 20, kemudian ada minus 11, dan minus 8. Inilah urutan dari terkecil ke terbesarnya. Sehingga jawabannya yang bisa kita pilih adalah jawaban D ya. Min 40, min 20, min 11, dan min 8. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikutnya. Kalau soal seperti ini kita langsung baca nih pertanyaannya aja nih. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar adalah, berarti pernyataan yang benar ya. Kita lihat minus 4 lebih besar daripada minus 3. Benar kah? Salah ya, karena minus 4 itu lebih kecil daripada minus 3 gitu. Karena kan semakin besar nilainya kalau diminuskan, berarti akan semakin kecil gitu ya. Minus 6 lebih kecil daripada minus 2. Berarti ini benar ya. Minus 6 lebih kecil daripada minus 1. Oke. Kemudian 3 lebih kecil daripada 0. Apakah 3 lebih kecil daripada 0? Tentu tidak gitu. Kemudian 5 lebih besar daripada minus 5. Ini benar ya, karena positif ya. Udah pasti benar. Berarti yang benar adalah 2 dan 4. Jadi 2 dan 4 D ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Hasil dari minus 11 ditambah minus 9. Minus 11 ditambah dengan minus 9. Nah, ini positif ketemu dengan minus, berarti negatif yang menang ya, sehingga kita tulis ini. Jadi kalau kita buka kurungnya menjadi minus 9 gitu deh. Nah, minus 11 dikurang 9 berapa? Nah, pastinya ini hasilnya minus, karena memang dua-duanya minus ya, berarti angkanya dijumlahin aja nih. 11 dengan 9 berapa? 20 ya, berarti minus 20 gitu ya. Nah, ini juga bisa kita gambarkan begini nih. Dia kan hutangnya 11 sekarang. Ngutang lagi 9, berarti berapa hutangnya? Jadi hutangnya tambah banyak ya. Jadi tambah 20, jadi menjadi 20. Jawabannya D gitu ya. Lanjut ke soal nomor 4. Nilai dari 19 dikurang min 4 ditambah minus 7. Nah, ini juga harus kita buka kurungnya ya. Nah, 11 ini minus ketemu minus berarti jadi positif ya. Berarti ini positif 4 jadinya, kita buka kurungnya. Positif ketemu negatif di sini, tambah ketemu dengan kurang di sini. Berarti kalau kita buka kurungnya jadi negatif aja, karena positif ketemu negatif itu yang menang adalah negatif. Tinggal kita jumlahkan nih, 19 ditambah 4 itu 23. Berarti 23 dikurang 7 sama dengan ini 23 ya. Berapa ini? 16. Positif 16 ya, berarti jawabannya adalah A. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 5 ini ya. Hasil dari 18 ditambah 3 dikali minus 8. Nah, ini adalah perkalian atau operasi campuran ya, ada tambah dan ada kurang. Kita mengenal ya, ada prinsip kali bataku ya, kali bataku. Ini kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, jadi kali bataku itu ya kali dulu baru bagi, kemudian tambah dan kurang. Nah, ini dilihat nih mana yang ada di sini, mati kita dahulukan sesuai dengan urutannya dulu, kali bagi kurang. Berarti ini kita dahulukan kali ya.
terlebih dahulu. Berarti yang ini nih. 3 kali minus 8 berapa? 3 kali 8, 24. Karena dia minus berarti jadi hasilnya adalah minus 24. Nah ini 18. Diturunin aja nih 18. Berarti 18 dikurang 24 jadinya nih. 18 kurang 24. Ya. Berapa ini? Pasti hasilnya minus ya. Karena yang besarnya kan 24 yang besar ya. Berarti di sini hasilnya minus. Minus berapa ini? Nah, dibalik aja nih 24 bagi 8 berapa? 24 bagi 18 itu berapa? 24 dibagi 18 itu adalah 6 ya. 6 berarti hasilnya adalah minus 6. Nah, jawabannya adalah B gitu ya. Selanjutnya soal nomor 6. Hasil dari minus 20 ditambah 8 dikali 5 dikali minus 18 dibagi 3. Wah, ini lebih banyak lagi nih ya. Lebih kompleks lagi. Kita lihat. Ingat tadi kalibataku ya. Kalibataku. Kali bagi tambah kurang. Nah, mana yang kali? Ini kali nih. Nih, berarti 8 dikali 5 dulu nih. 8 dikali 5 berapa? 40 ya. Kemudian ada bagi ya. Ada bagi, ada kurang, ada tambah. Ini semuanya ada ya. Berarti bagi dulu nih bagi ya. 18 dibagi dengan minus 3 berapa? Nah, ini kan 18-nya ini di sini ada pengurangan atau minus, berarti ini 18 ini bisa disebut minus juga nih. Sehingga min 18 dibagi dengan 3 adalah 6 ya, positif 6. Nah, ini positif 6 jadinya nih. Oke. Jadi ini tambah ya jadinya karena minus ketemu minus ini. Kemudian minus 20 diturunkan sehingga kalau kita tarik ke bawah ini ya. Berarti ini minus 20 di positif 40 dan positif 6. Kita tambahin dulu deh. Ya kita tambahin dulu ini yang positif ini. 40 ditambah 6 berapa? 46 ya. Berarti ini minus 20 ditambah 46. Boleh dibalik ini ya. Kalau penjumlahan atau pengurangan boleh dibalik. Penjumlahan ya boleh dibalik. Berarti ini 46 di depan. Nah minus 20 di belakang. Berarti 46 dikurang 20. 26. Hasilnya adalah positif 26. Lanjut soal ke nomor 7. Suhu di dalam kulkas minus 2 derajat Celcius. Ya. Pada saat mati lampu ya atau listrik padam gitu, suhu di dalam kulkas naik 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Ya. Setiap 4 menit suhunya tuh naik tuh. Tambah panas dia tuh kulkasnya itu ya. 3 derajat Celcius gitu. Setelah lampu mati selama 8 menit, nah suhu di dalam kulkas jadi berapa? Berarti ini suhu awal ya, kita tulis dulu. Suhu awalnya adalah minus 2 derajat Celcius ya. 2 derajat Celcius. Kemudian saat padam gitu, suhu naik. Kenaikan suhunya. Kenaikan suhu 3 derajat Celcius. Ini setiap 4 menit atau per 4 menit gitu ya. Setiap 4 menit. Berarti kalau misalnya dia 8 menit, berarti berapa kali kenaikan suhu tuh? Ya, kalau dia waktunya 8 menit, ya 8 menit. Berarti kan 2 kali kenaikan kan? 2 kali kenaikan dari 3 itu. 2 kali 3 berarti kan? 2 kali 3. Berarti kenaikannya adalah 6 derajat Celcius. Nah, ini 6 derajat Celcius itu kenaikannya. Sementara ini suhu awalnya, berarti suhu akhirnya adalah suhu akhir di sini kita tulis. Suhu awal ditambah dengan kenaikannya berapa? 6. Berarti minus 2 ditambah 6 berapa? Itu bisa kita balik jadi 6 dikurang 2 ya. Karena boleh dibalik. Ini 6 kurang 2, 4. 4 positif ya derajat Celcius. Berarti hasilnya 4 derajat Celcius. 4 derajat Celcius itu adalah C gitu. Selanjutnya nomor 8 ini ya. Pasangan pecahan senilai adalah pecahan pasangan senilai. Kita lihat aja nih yang kecil dengan yang kebesarnya yang di atasnya nih. Kalau misalnya 2 ini harus dikali berapa menjadi 4? Dikali 2 ya. Kalau ini dikali 2 maka sama dengan 4. Maka di bawah juga harus dikali 2 gitu. 4 per 6 jadinya. Tidak sama, berarti ini bukan senilai ya. Kemudian kita lihat lagi B ya. B ini 3 dikali berapa yang hasilnya 9. Kita lihat. Ini 3 dikali 3 ya. Sama dengan 9. Berarti yang bawah harus dikali 3 juga. Nah, sehingga harusnya harus sama ya dengan yang 3 dikali 3 berapa? 9.
5 kali 3, 15. Berarti 9 per 15 sama. Berarti ini jawabannya. Nah, kalau kita misalnya coba buktikan yang lain, misalnya yang C ya. Berarti 1 ke 3 dikali berapa itu? Dikali 3 kan? Berarti yang bawah harus kali 3. Sehingga 1 kali 3 itu 3, 4 kali 3 12. Berarti nggak sama dengan ini ya. Ini 3 per 12, ini 3 per 8 gitu. Jadi nggak sama. Kemudian ini sudah sama angka di atasnya. Berarti yang bawahnya juga harus sama sepertinya kalau misalnya dia senilai itu. Sehingga yang benar adalah yang B. Selanjutnya nomor 9. Bentuk pecahan campuran dari 12 per 8. Nah, pecahan campuran ingat 12 per 8 itu berarti yang atas bagi bawah ya. Pecahan campuran itu yang atas bagi yang bawah. Atasnya berapa? 12 ya? 12 bagi 8. Nah, sebentar. Ini kan sudah bisa, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan dulu ya. 12 dengan 8 ini bisa kita sederhanakan. Dibagi berapa nih? Sama-sama dibagi 4 bisa ya? Sama-sama dibagi 4 bisa. Kalau bisa disederhanakan terlebih dahulu. 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. Berarti 3 per 2 ini sederhananya. Tidak bisa dibagi lagi. Sehingga yang atasnya 3 dibagi dengan yang bawahnya 2. Nah, 3 dibagi 2 ini 1. Ya, 1 kali 2, 2. Berarti sisanya 1. Berarti hasilnya adalah 1. 1 per 2 ya. Karena ini sisanya di atas gitu. Jawabannya adalah 1 per 2. Jawabannya D. Pak, kalau langsung dibagi boleh nggak? Boleh. Misalnya 12 langsung dibagi 8. Bisa aja sih. Ini 1 kali 8, 8. 12 dikurang 8, 4. Berarti kan jawabannya adalah 1, 4 ya. Di sini ke atas per 8. 1, 4 per 8. Nah, karena ini bisa disederhanakan, kita sesuaikan dengan jawabannya. Karena 1, 4 per 8 nggak ada ya. Di sini kan ada 3 per 8, 1 per 8. 1 per 4 sama 1 per 2. Berarti kita sederhanakan nih. Sama-sama dibagi 4 bisa kan? Karena dia bisa dibagi, ya kita bagi dulu. 4, berarti 4 bagi 4. Satunya tetap ya, satunya tetap. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Jadi hasilnya sangat sama. 1 per 2 juga ini. Soal nomor 10. Bentuk persen dari 6 per 15. 6 per 25 ya, 6 per 25. Ini gampang sekali. Kalau misalnya mau jadiin persen ya, yang bawahnya harus jadi per 100. Nah, ini 25 dikali berapa tuh yang hasilnya 100 nih. 25 kali berapa tuh? Dikali 4 ya. Nah, berarti 25 kali 4 100. Berarti yang atas juga harus kali 4. 4 berarti 6 kali 4 24 ya. Sehingga hasilnya ini 24 per 100 atau 24%. Seperti itu. Jawabannya adalah A. Nomor 11, urutan pecahan terkecil ke pecahan terbesar. Nah, kita lihat di mana yang pecahan terkecil di sini dan terbesar. Ini kan kalau untuk tipsnya ya mengerjakan soal ini kita ubah saja semuanya dalam bentuk desimal. Ini ada 0,45, ada 0,85. Kita ubah ini, yang lainnya menjadi desimal juga. 7 per 8 kita ubah jadi desimal gimana tuh? Berarti langsung kita bagi aja itu kan? Berarti 7 yang atas ya dibagi yang bawah. 7 bagi 8 berapa? Ini nggak bisa ya, kita tambah 0. Berarti 0 di sini. 0 dibagi, bukan ya. Kemudian ini berarti 8 dikali berapa yang mendekati 70? 8 dikali 8, 64. 8 dikali 9, 72. Berarti yang benar adalah 8. 8 kali 8, 64. 70 kurang 64, 8. 6 ya? 6. 60 lagi sekarang. 60 dikali berapa yang, 8 dikali berapa yang hasilnya 60 nih? Yang mendekati juga boleh. 7 ya? 7 kali 8, 56. 60 dikurang 6 berapa? 40. Nah, 4 ya, jadi tambahnya 0 lagi. Berarti ini 5 ya. 5 dikali 8, 40. Habis. Berarti 7 per 8 ini adalah 0,875. 78% berapa? 78% itu gampang sekali ya. 78% itu berarti kan 78 per 100. Ya, kita coret 0,1, kita komanya di sini. Coret 0,1 lagi, komanya di sini. Berarti 0. Berarti 0,78. Ini 0,78. Berarti urutan yang terbesarnya, yang terkecilnya mana nih? Yang terbesar dulu kan? Pecahan, bukan. Yang terkecil ke yang terbesar ini ya. Berarti yang terbesarnya adalah yang mana ini? 0,875 kan? Ya, yang terbesar ini.
Kalau ini kan 0,85, ini 87. Berarti yang pertama urutannya adalah 7/8 dulu di awal. Kemudian setelah itu baru 0,85. Setelah itu 78% ya, karena ini 0,78. 78% dan yang paling terakhir adalah 0,45. Nah, berarti di sini yang urutannya, oh maaf. Dari yang terkecil ke terbesar ya, maaf. Pas tadi lupa ini. Aduh. Kalau terkecil berarti yang 0,45 dulu dong ya. 0,45. Kemudian 78%. Kemudian 0,85. Baru yang terakhir adalah 7/8. 5, 8%. Jawabannya D, B ya. Karena ini mungkin soalnya kepotong ya, harusnya ada D di bawahnya ini. Tapi nggak apa-apa deh, karena jawabannya ada di B nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Soal selanjutnya ini ya. 3/8 dikurang 7/16 ya. 3/8 dikurang 7/16. Nah, berarti ini pengurangan bilangan pecahan. Kita samakan dulu ya pecahannya. Di sini 8 dikali berapa yang hasilnya 16, ini bisa kita samakan, ini kali 2 aja nih, kali 2. Berarti ini kali 2 juga. Sehingga persamaannya penyebutnya jadi 16. Berarti yang atas adalah 3 kali 2, 6. 6 kurang 7 berarti. 6 kurang 7 minus 1/16. Ya, Pak Anton memiliki sebidang tanah seluas 1,4 hektar. Kemudian ia membeli lagi 2/5 hektar. Jika 1/2 hektar dibangun untuk perkantoran dan sisanya untuk taman, luas tamannya berapa? Berarti kita total tanah dulu deh. Total luas tanahnya dulu deh. Luas tanah Pak Anton itu berapa? Berarti yang ini ya, 1/4 ditambah dengan 3/2/5. Nah, penjumlahan bilangan pecahan campuran ini boleh banyak cara ya. Kita pilih yang ini aja nih. Kita jumlahkan dulu yang bilangan pokoknya itu 1 tambah 3. Kita ke sini. Maaf. 1 tambah 3. Kemudian ditambah dengan 1/4. Nah, ditambah dengan 2/5 ini. Ini kita pisahkan dulu penjumlahannya biar gampang. 1 tambah 3, 4. Ya, kemudian di sini kita jumlahkan dulu. 1/4 dengan 1/5 itu bisa kita sebutkan 2/5 itu kita samakan penyebutnya. Langsung dikali silang aja. 4 dikali 5 itu 20. Berarti ini kali silang ke sini. 5 kali 1, 5. 4 kali 2, 8. Berarti ditambah 8. Berarti 4 ditambah 5 tambah 8, 13 per 20. Bisa disederhanakan? Tidak bisa. Berarti hasilnya adalah 4, 13 per 20 untuk luas tanahnya. Karena yang dipakai untuk bangunan itu 31/2 dan sisanya untuk taman, berarti ini dikurangin dulu nih dengan luas bangunannya. Berarti ini 13/25 kita tulisin aja. Berarti di sini ya. 13/20 itu kita kurangkan dengan 31/2. Nah, ini kita bisa ambil dulu yang ininya, 4 kurang 3-nya. Ini 4 kurang 3. Kemudian dalam kurung lagi berarti 13 dikurang dengan 1/2. Nah, di sini bisa kita samakan penyebutnya dengan menjadikan penyebutnya 20 semua ini. Kalau 20 semua berarti 13-nya tetap ya. Kemudian yang ini dikali 10 berarti ya. Yang 2 kali 10 berarti atas juga kali 10. Jadi jadinya minus 10 jadinya gitu ya. Sehingga 13 kurang 10 berapa? 3 ya. 3/20. 4 kurang 3, 1. Nah, berarti 1, 3/20. Inilah luas tamannya. Next. Hasil dari perkalian 1/5/6 dikali dengan 3/7 dibagi dengan 1/5/12. Kita jadikan ini pecahan biasa semua dulu ya.
Kalau cara menjadikan pecahan biasa, bilangan yang ini dikali bawah, 1 kali 6, 6 ya, kemudian ditambah yang atas. Jadi yang bawah dikali, yang atasnya ditambah. 1 kali 6, 6. 6 tambah 15, 11. 6 ditambah 5, 11. Berarti atasnya menjadi 11. Penyebutnya tetap sama, 11 per 6 jadinya gitu. Ini dikali dengan 2. 2 dikali 7 itu 14. 14 ditambah 3, 17. Berarti ini 17 per 7. Dan dibagi dengan ini 1 kali 12 itu 12. Ditambah dengan 5 itu 17. Berarti 17 per 12. Nah, ini bisa kita jadikan dulu perkalian ya. Jadi pembagian kan bisa kita jadikan perkalian ya. Ini berarti kita tulis seperti ini. 11 per 6 dikali dengan 17 per 7. Perkalian, pembagian ini bisa jadi perkalian ya. Bisa jadi perkalian ya yang ini. Tapi yang bawahnya jadi atas, atas jadi bawah gitu. Ini jadi bawah, ini jadi atas. Berarti jadinya adalah 12 per 17. Nah. Oke, kita lihat perkalian yang ini ya. Untuk perkalian, kalau sudah semuanya dalam bentuk perkalian, bisa itu menjadi seperti ini nih ya. 11 dikali dengan 17 dikali dengan 12 per, maaf. Pernya kita rapikan dulu ya. Per. Oke. 11 dikali 17 dikali 12 per. Bawahnya 6 dikali 7 dikali 17. Kita coret-coret nih. Atas dengan bawah bisa kita coret-coret. 17 ya sama dengan ini yang sama-sama kita bisa coret. Ini berarti habis. Kemudian 12 dengan 6 itu bisa dibagi juga kan? 12 kita coret ini jadi 2, ini jadi 1, jadi habis kan? Atau jadi 1 juga bisa. Sehingga kita bisa rapikan lagi ini yang tinggal adalah 11, angka 2 dan 7. Berarti ini 11 dikali 2 per 7 bawahnya. Karena ini 1 ya. Ya jadi 7 kali 1 kan 7 juga jadinya. 11 kali 2 itu 22 per 7. Nah ini jawabannya. Kita bagi jadikan bentuk campuran, berarti 227 itu sama dengan 7 dikali berapa yang hasilnya 22? 3 ya, 3 kali 7, 21. Sekarang ini sisanya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 3, 1 per 7. Gitu. 3 per 7. Jawabannya adalah B. Ya. Selanjutnya, Pak Reza mempunyai aluminium 8 1 per 2 meter dan menambah lagi 1 per 4 meter. Untuk membuat pintu diperlukan 7 35 meter. Sisa aluminium berapa? Kita jumlahin dulu nih. Yang ini dengan ini. Jumlahin dulu, berarti 8 1 per 2 ditambah dengan 1 1 per 4. Ini bilangan pokoknya jumlahin dulu. 8 tambah 1 ya. Yang ini dengan yang ini. Dan 1 per 2 ditambah dengan 1 per 4. Nah, ini kan bisa kita samakan penyebutnya jadi 4 ya. Berarti ini dikali 2, ini dikali 2. Berarti 1 kali 2, 2. Kemudian ini tetap saja karena dia penyebutnya ada 4. Berarti 2 tambah 1. Hasilnya adalah 9 tambah 1, 3. 9 tambah 1, 9. 9, ini 3. Ini 3 per 4. Kemudian digunakan untuk buat pintu katanya gitu ya. Nah, berarti kita kurangin tuh. 9 3 per 4 dikurang dengan 7 3 per 5. Seperti biasa kita pisahin dulu. Berarti 9 dikurang 7. Kemudian 3 per 4 dikurang 3 per 5. Nah, 3 per 4 dikurang 3 per 5 itu kita coba di sini deh. Biar lebih lapang ya. 3 per 4 dikurang dengan 3 per 5. Kita bisa samakan penyebutnya dengan kali silang. 4 kali 5, 20. Berarti 5 dikali 3 itu 15. 4 dikali 3, 12. Berarti ini minus 12. Ya. 15 dikurang 12 berapa? 3 ya. Ini 20. Berarti hasilnya 3 per 20. Sehingga 9 dikurang 7 itu 2. 3 per 4 dikurang dengan 3 per 5 itu adalah
3/20. Hasilnya adalah 2, 3/20. C jawabannya ya. 2, 3/20. Sisanya untuk aluminiumnya. Oke, demikian teman-teman untuk pembahasan pH 1 matematika. Semoga bisa dipahami dan silakan ditonton lagi atau kalau memang kurang jelas. Semoga PTS-nya bisa sukses nantinya. Ya, insya Allah soalnya nggak jauh-jauh ya dari bentuk-bentuk soal pH ini. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.